Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kangen banget nih Kak Nima sama teman-teman semua di sini. Apa kabar semuanya? Sehat, tetap bahagia ya, insya Allah. Nah teman-teman, Kak Nimas mohon maaf nih setelah lama gitu ya istirahatnya nggak posting nih video di channel YouTube Kata Dimas Ayu ini. Nah Kak Nimas akan mengawali Jumat yang berkah ini insya Allah dengan sebuah kisah yang sangat menarik. Kira-kira tentang kisah apakah itu? Nah sebelum lanjut, tapi boleh dong yang belum klik subscribe, like, dan komen, dan boleh banget share ke teman-temannya supaya semua bisa mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Kak Nimas hari ini. Udah siap? Oke, semuanya duduk manis, langsung saja kita masuk ke cerita kita. Di sebuah hutan yang begitu rindang dan indah, tiba-tiba pagi itu terpecahkan oleh suara tangisan yang terdengar begitu nyaring dan lama. Hah? Kira-kira suara tangisan siapa ya teman-teman? Kita cari tahu yuk. Apakah ada di sana? Apakah di sana? Oh, ternyata itu adalah suara tangis dari si ulat teman-teman. Semua hewan yang mendengar merasa iba, termasuk Pak Belalang. Ketika dia terbang mengitari hutan dan dia mendengar ada tangisan yang begitu nyaring dan lama, dia pun menghampiri si ulat itu yang sedang berada di atas ranting pohon. "Hei ulat, kenapa kamu pagi-pagi sudah menangis? Apa kamu terluka? Atau kamu sedang bersedih?" kata Pak Belalang menyapa si ulat yang sedang menangis. "Iya Pak Belalang, saya tuh sedih sekali." "Iya, sedihnya itu kenapa? Sini cerita," kata Pak Belalang yang siap mendengarkan cerita dari si ulat. "Jadi begini Pak Belalang, saya tuh sedih karena selalu dianggap jijik dan tidak berguna bagi orang-orang." "Maksudnya bagaimana maksudnya?" "Begini Pak Belalang, contohnya ya, jika anak-anak mengetahui aku di dekat mereka, mereka segera berlari, mereka jijik, bilang aku gatal, kemudian pokoknya aku diusir, mereka tidak senang dengan diriku." "Oh, jadi itu aja?" "Enggak, ada lagi Pak Belalang. Pak Tani, kalau aku sedang dekat-dekat dengan sawah mereka menyebut aku hama. Bilangnya aku merusak. Hidupku tiada guna." Ulat begitu sedih teman-teman, kasihan ya. Kemudian apa kata Pak Belalang yang bijak? "Oh, jadi begitu. Kamu pengen tahu nggak gimana caranya agar kamu bisa bermanfaat dan disukai orang-orang?" "Oh, memang ada caranya Pak Belalang?" "Tentu ada." Beritahu aku Pak Belalang, apa yang harus aku lakukan?" Si ulat bersemangat karena Pak Belalang memiliki cara agar dia bisa disenangi dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu Pak Belalang berkata, "Jika kamu ingin bisa bermanfaat dan disukai oleh orang-orang, berpuasalah." "Berpuasa?" "Iya, berpuasa. Jangan makan, jangan minum, jangan marah, jangan bersedih. Kau hanya cukup berdiam." "Oh, begitu. Baiklah, aku akan mencobanya." Nah, setelah Pak Belalang pergi, si ulat terus memikirkan apa kata Pak Belalang teman-teman. Dan benar saja, karena dia ingin begitu bisa menjadi bermanfaat dan disenangi oleh orang-orang, ia pun berpuasa teman-teman. Ulat tidak makan, tidak minum, tidak marah, pun juga tidak bersedih. Lalu apa yang terjadi? Ketika ulat berpuasa, dia berubah menjadi apa? Hayo! Betul, dia berubah menjadi
Pong, benar sekali. Dia pun berdiam diri, diterpa angin. Dia harus tetap bersabar. Itulah ujian ketika dia menjadi kepompong. Diterpa dengan begitu banyak ujian. Ujian lapar, ujian haus, ujian harus bersabar menghadapi angin yang kencang di atas pohon, ya kan? Nah, hingga setelah masa berpuasa itu selesai, sudahlah waktu dan tibalah waktunya si kepompong tadi atau si ulat ya, si ulat yang menjadi kepompong tadi untuk bangun. Nah, perlahan dia membuka kepompongnya pelan. Nah, ketika sudah terbuka, tiba-tiba dia kaget. Dia tidak lagi menjadi ulat, tapi jadi apa? Hayo, ada yang tahu? Betul, jadi kupu-kupu. Si ulat tadi, teman-teman, ketika dia berpuasa, dia menjadi kepompong. Dan ketika kepompong itu sudah selesai masa berpuasanya, dia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Oh, aku tidak lagi menjadi ulat. Aku memiliki sayap yang indah. Aku menjadi kupu-kupu, katanya si ulat merasa bahagia. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Si kupu-kupu penasaran. Kalau begitu aku akan coba mendekati anak-anak itu. Apakah dia takut atau senang ya dengan aku? Kemudian dia pun mengepakkan sayapnya perlahan mendekati anak-anak yang sedang bermain. Dan benar saja teman-teman, anak-anak yang sedang bermain di taman tiba-tiba, wah, ada kupu-kupu. Indah sekali, kupu-kupu sini. Mereka berebutan mengejar si kupu-kupu karena senang. Kupu-kupu itu cantik, indah gitu ya teman-teman. Wah, si kupu-kupu pun bahagia. Selanjutnya dia pergi ke Pak Tani. Kalau anak-anak sudah menyenangiku, bagaimana ya dengan Pak Tani? Apakah dia juga senang dengan bentukku yang sekarang? Nah, akhirnya si kupu-kupu pergi menuju Pak Tani yang sedang di mana? Di sawah. Dan ketika dia terbang dan Pak Tani melihat, "Hei kupu-kupu, terima kasih yang sudah membantuku." Kupu-kupu itu tidak lagi disebut sebagai hama. Malah Pak Tani itu berterima kasih karena kupu-kupu bisa membantu penyerbukan padi teman-teman. Masya Allah, dari yang awalnya dihindari menjadi disenangi gitu ya. Yang awalnya dibilang menyusahkan, merugikan, dibilang bermanfaat gitu. Masya Allah, itulah teman-teman sebuah kisah sederhana dari si ulat dan Pak Belalang. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya. Sekian dari Kak Nima, sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum, dadah.